Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur bahwasanya sampai detik kali ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kemampuan, kemauan untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat Jumat kali ini. Salam dan selawat selalu kita curahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW, junjungan Nabi kita, beserta para keluarga, beserta para sahabat, beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas dengan menyatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang engkau siapkan untuk diri sendiri berupa amal saleh, dan untuk hari yang ditetapkan atas engkau, dan hari yang engkau perlihatkan pada Tuhan kalian. Ketahuilah, Dia Maha tahu atas seluruh perbuatanmu dan keadaanmu, dan tak satu pun darimu yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Secara kebahasaan, muhasabah atas diri dapat dimaknai yaitu melakukan pembersihan, penyucian diri dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Hal itu dilakukan sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari maksiat dan kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Muhasabah adalah ciri seorang mukmin yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu rajin menghisab dirinya dan dia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Adapun seorang munafik lalai terhadap dirinya sendiri. Keselamatan seorang muslim dunia dan akhirat salah satunya ditentukan seberapa sering dan mendalami muhasabah diri sendiri. Dengan muhasabah, seseorang dapat mengukur apakah perbuatannya dilakukan ikhlas karena Allah SWT atau karena mengharapkan apresiasi dan pujian dari manusia,
atau agar ia mendapatkan dukungan dan keuntungan dari mereka. Seorang mukmin yang mengharapkan surganya akan berusaha sekuat tenaga meluruskan tujuan amalnya untuk merengkuh mardhatillah. Jamaah yang berbahagia, melalui muhasabah atau introspeksi diri atau mawas diri, seorang muslim dapat juga menilai apakah perbuatannya telah selaras dengan hukum-hukum Allah SWT, ataukah ia justru membuat hukum sendiri untuk menjustifikasikan perbuatannya yang bakal mencelakakan dirinya kelak di akhirat nanti. Ia menyangka telah bekerja keras di dunia ini untuk kebaikan, ternyata justru kesesatan yang selama ini ia kerjakan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan padamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dengan meneliti ayat ini, melelehkan muhasabah atau introspeksi diri adalah petaka sebagai sebuah nasihat yang menyatakan bahwa perkara yang paling berbahaya sebagai suatu pekerjaan adalah meremehkan dan meninggalkan muhasabah, melepaskan begitu saja dan menggampangkan persoalan. Hal itu akan mengantarkan pada kehancuran. Orang-orang yang mengharapkan derajat takwa tentu akan selalu terbiasa melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri agar tidak merasa puas dengan amal yang ia kerjakan. Seseorang juga tidak dengan gampang meremehkan kemaksiatannya. Seseorang akan begitu ketat dan berhati-hati menelaah ucapan dan perbuatannya. Khawatir karena satu saat akan terselip dalam hidupnya sesuatu yang justru mengundang kemurkaan Rabb-nya. Inilah yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa, karena tidaklah seorang hamba menjadi orang yang bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya sendiri. Jamaah rahimakumullah, muhasabah memiliki banyak kebaikan. Di antaranya yang pertama adalah menyadari dosa-dosa, kesalahan diri sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan perbaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa muhasabah, seorang hamba selalu merasa suci dan benar sehingga tidak ada keinginan untuk bertobat. Abu Bakar As-Siddiq misalnya pernah memegang lidahnya sendiri sambil mengatakan, lidah inilah yang menjerumuskan saya ke dalam banyak lubang kesalahan. Beliau pun sering menangis dan pernah berkata, demi Allah, sungguh saya berangan menjadi pohon yang dimakan dan dilumat tanpa dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, muhasabah memunculkan rasa takut kehadirat Allah SWT sehingga mencegah diri dari sikap melalaikan hukum-hukumnya dan menelantarkan amanah. Khalifah Umar bin Khattab sering menangis pada malam hari karena memikirkan nasib rakyatnya dan takut akan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga, muhasabah mendorong diri untuk selalu taat pada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Umar bin Khattab pernah berinfak sebanyak 200.000 dirham karena lupa salat asar berjamaah. Putranya Abdullah bin Umar juga pernah ketinggalan sholat berjamaah, sebagai gantinya ia mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Seorang ulama pernah membebaskan 2 orang budak
hanya karena ia merasa bersalah telah berkata dengan nada keras kepada ibunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain muhasabah atas amal-amal dosa dan amal dosa baik pribadi, kaum muslimin secara kolektif juga semestinya melakukan muhasabah total atas kondisi mereka. Setiap muslim wajib melakukan introspeksi atas keadaan umat pada hari ini yang telah banyak mengabaikan hukum-hukum Allah. Jika kita bisa melakukan muhasabah atas dosa-dosa kesalahan pribadi, kita pun harus mulai menghitung besarnya dosa kolektif karena membiarkan aturan-aturan Allah yang telah diterlantarkan. Padahal menelantarkan aturan-aturan Allah adalah dosa, kesalahan besar. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati bahwa mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan merasa menerima dengan sepenuhnya. Jangan pula hati ini hanyut dalam muhasabah diri, tetapi sisi lain condong pada perilaku kezaliman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamattaqumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun." Dan janganlah kamu cenderung pada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-sekali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain pada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan, yaitu cenderung pada orang-orang zalim yang maksudnya menggauli mereka serta meridhoi perbuatannya. Akan tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa perbuatannya dengan maksud agar mereka kembali kepada kebenaran dan memelihara diri, maka itu diperbolehkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Sya'ban, pada awal bulan Sya'ban ini, marilah kita perbanyak amalan-amalan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sekaligus dengan doanya, "Ya Allah, berikanlah pada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan limpahkanlah kami keberkahan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan." Sebagai penutup, marilah kita berdoa memanjatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita selalu mendapatkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita semua selalu mampu mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.